Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 4, di pertemuan kita kali ini akan belajar tentang cara membersihkan najis atau cara menyucikan najis. Nah, najis terbagi kepada 3. Ya, najis yang ada di sekitar kita itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama itu najis mughalazoh, yaitu najis berat. Ya, najis mughalazoh, najis berat. Yang kedua, najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Sedangkan yang ketiga itu najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Berat, ringan, sedang. Adapun najis mughalazoh, najis berat itu yaitu najis anjing dan babi beserta anakan dari salah satu keduanya. Anak anjing, anak babi itu pun termasuk najis mughalazoh. Dan jika ada kawinan, misalnya ada anjing kemudian dikawinkan dengan binatang lain, ya, tetap saja binatang yang dilahirkan itu adalah najis. Jadi masih ada darah anjingnya, maka itu najis. Babi itu ada 2 ya. Ada babi biasa, ada babi hutan. Atau dalam istilah Sunda itu disebut bagong. Ya, ini babi hutan yang berwarna hitam. Itu kadang babi hutan juga ada semacam dinas Sunda masihung ya. Ini yang membahayakan. Kenapa disebut babi hutan? Karena memang ini adanya di hutan. Kalau babi yang ini itu biasanya diternak, ya. Dan keduanya itu suka dikonsumsi oleh orang-orang selain Islam. Jadi itu ada najis mughalazoh, najis anjing dan babi beserta anakan dari salah satu keduanya. Anak babi, anak anjing, ya. Ketika dikawinkan dengan binatang lain tetap saja termasuk najis mughalazoh. Bagaimana cara membersihkan najis mughalazoh? Membasuhnya menggunakan air sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dicampur dengan tanah yang mengandung debu yang suci tentunya ya. Nah, jadi di mana dicampurkannya? Bisa di awal ya, bisa dicampurkan dengan air di awal, bisa juga misalkan di ketiga atau nanti di nomor 7 tidak apa-apa. Yang penting dari ke-7 kali basuhan itu harus dicampur dengan tanah ya, atau debu. Tentunya yang suci. Debu, tanahnya yang suci, termasuk juga airnya. Itu juga yang suci. Kemudian, najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu ringan. Ya, tadi najis berat, mughalazoh, sekarang najis mukhafafah, najis ringan. Nah, najis ringan itu najis yang berupa air kencing seorang bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun serta belum makan. Selain air susu yang berasal dari ibunya, selain dari ASI. Jadi, air kencingnya itu harus bayi laki-laki. Dan belum berusia 2 tahun. Dan juga belum makan apa-apa. Selain dari ASI. Kalau ada bayinya yang minum selain ASI, misalnya susu formula, susu kaleng, maka bukan susu kaleng ya, susu dus ya, maka itu sudah bukan najis mukhafafah lagi, masuknya nanti najis mutawassithah. Jadi itu ya, sekali lagi najis mukhafafah, najis yang paling ringan itu adalah najis kencing, air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun serta belum makan selain ASI.
Bagaimana sih cara membersihkannya? Itu cukup dengan dipercikan air saja. Jadi tangan kamu dibasahi, kemudian percikan ke najisnya. Misalnya ada di tangan kamu najisnya, najis kencing, air kencing bayi laki-laki tadi yang belum makan, baru ASI saja, kamu terkena pipisnya, percikan saja dengan air. Bah, aku mau dibanjur, boleh, tidak apa-apa. Nah, yang ketiga itu adalah najis mutawasito. Najis sedang. Ini kalau berat, ringan, sekarang sedang. Apa? Najis-najis lainnya, yakni yang bukan merupakan najis mogolazo dan mukhafafah. Apa? Seperti air kencing, kemudian pup, tai, ya, darah, nanah, bangkai binatang darat yang berdarah, dan lain-lain. Pokoknya yang termasuk najis, itu termasuknya adalah mutawasito. Ya tahu ya, bisa membedakan mana najis berat, mana najis ringan, mana najis mutawasito. Bagaimana cara membersihkan najis mutawasito? Nah, coba perhatikan. Dihilangkan najis ainiyahnya, yaitu yang terlihat. Kalau misalkan di celananya itu ada kuning-kuning, ya, ada ee-nya, berarti dihilangkan dulu ee-nya, itu dibuang dulu. Apa yang berupa warna, bau, serta rasa. Nih, warnanya hilangkan dulu, baunya sampai hilang, serta, nah ini mah nggak usah lah rasa mah ya, nggak usah dicoba. Kemudian lanjutkan dengan proses menyiram menggunakan air. Jadi disiram. Awas ya. Jadi bukan dicelupkan, tapi dihilangkan dulu si najisnya yang terlihat itu. Kalau air kencing misalkan dibanjur dulu saja, baru disiram menggunakan air. Darah dibersihkan dulu darahnya, ya, dibuang dulu, baru dilanjutkan dengan proses dengan menyiram, dengan mengalirkan air, mengucurkan air. Awas, bukan dikucek-kucek di dalam ember, itu salah. Ya, ada najis kemudian dikucek-kucek, ya, dikucek-kucek dalam ember, maka airnya itu menjadi najis dan embernya juga jadi najis. Jadi harus dengan air yang mengalir. Catatan penting, ketika kalian membersihkan najis, apakah itu najis berat atau najis ringan atau najis sedang, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Sekali lagi ya, dengan air yang suci dan mensucikan. Jadi ada 7 air mutlak itu. Ada air laut, ada air dari mata air hujan, air sungai, air embun, ya, kemudian air es, satu lagi itu air sumur. Ya, pokoknya 7 macam air mutlak, air suci dan mensucikan. Suci bisa dikonsumsi dan mensucikan bisa dipakai untuk wudhu, bisa dipakai untuk bersuci. Jadi kalau airnya bukan air suci yang mensucikan seperti kelapa, air kopi, air teh, itu tidak bisa dipakai untuk membersihkan najis. Baik, itu saja pembahasan kita tentang cara membersihkan najis. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau kurang paham silahkan diputar lagi dan ditanyakan kepada Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.